Halo Sobat Galeri Jam Tangan, kali ini Mimin Galeri Jam Tangan akan ngebahas jam Tag Heuer. Jam tangan mewah yang banyak sekali peminatnya. Yuk kita bahas. Pada tahun 1860, Edward Heuer meluncurkan perusahaan pertama yang menyandang namanya Heuer. Mereka memperoleh paten pada tahun 1869 untuk mekanisme penggulungan jam saku yang dioperasikan dengan mahkota tanpa kunci. Mereka memperoleh paten untuk bisnis kronograf pertama pada tahun 1882. Salah satu penemuan mereka yang paling terkenal untuk mekanisme osilasi Pantone datang kepada mereka pada tahun 1887. Pembuat jam tangan besar masih menggunakan teknologi ini hingga saat ini. Jules Edward Sun bergabung dengan bisnis keluarga pada tahun yang sama. Sayangnya pendiri perusahaan Edward Heuer meninggal secara tak terduga pada tahun 1892. 5 tahun kemudian, hasil Edward senang untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya. Bisnis tersebut mengajukan permohonan pengecatan lagi pada tahun 1895 untuk casing tahan air awalnya. Kemudian pada tahun 1911, Heuer memperoleh paten untuk waktu perjalanannya dashboard chronograph. Penemuan ini sangat penting karena ini memulai kemitraan jangka panjang Heuer dengan industri penerbangan dan otomotif. Ekspansi perusahaan memungkinkan untuk melakukan lebih banyak penelitian dan pengembangan yang akhirnya menghasilkan penemuan signifikan berikutnya. Micrograph, stopwatch paling presisi pada saat itu, diperkenalkan oleh Heuer pada tahun 1916. Selama beberapa dekade berikutnya, mereka mulai membuat kronograf khusus untuk pilot pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1933, Heuer meluncurkan Arawia, perangkat dashboard lain untuk mobil dan pesawat terbang. Pengatur waktu pada jam ini memungkinkannya berjalan selama 8 hari yang menakjubkan tanpa perlu diatur kembali. Heuer mulai memfokuskan kembali perhatiannya pada tahun 1940-an. Mereka mulai memproduksi kronograf untuk Angkatan Udara Jerman dan memperluas lini jam tangan mereka. Pada saat yang sama mereka memperkenalkan tanda tangan pada tahun 1948. Jam tangan ini memiliki jarum referensi manual berupa tachometer. Skala fungsi kronograf jam tangan pertama yang menampilkan indikasi judul dirilis oleh perusahaan. Pada tahun berikutnya, solenoid dengan diperkenalkannya pelaut pertama pada tahun 1950. Penekanan pada jam tangan bertahan hingga tahun 1950-an. Desain aslinya adalah kronograf pertama dalam sejarah yang menyertakan indikator tingkat judul dan dial. Heuer Regatta meluncurkan waktu kembar hanya 5 tahun kemudian. Penunjuk waktu tersebut memiliki indikasi zona waktu kedua dan merupakan kolaborasi Heuer pemuntir otomatis dengan Abercrombie dan Fitch yang dimulai pada tahun 1950-an dengan pelat jam yang dipesan lebih dahulu dan skema warna yang khas. Menciptakan model pelayaran dan tanda tangan khusus untuk perusahaan, Heuer memasuki ruang angkasa untuk pertama kalinya sebagai pembuat jam tangan Swiss. Pada tahun 1962 dengan stopwatch Heuer di pergelangan tangannya, John Glenn menyelesaikan pelayaran luar angkasa Amerika yang pertama pada tanggal 20 Februari. Tahun itu Heuer memperkenalkan salah satu non-model ikonik kronograf Carrera. Setahun kemudian pada tahun 1963 perusahaan tersebut memperkenalkan salah satu inovasi horologisnya yang paling signifikan. Heuer diam-diam berkolaborasi dengan Bradley, Buren, dan Du Bois untuk memuji proyek rahasia yang dikenal sebagai Proyek 99. Bersama-sama mereka menciptakan sebuah kronomatik gerakan. Rep kronis pemuntir otomatis pertama yang mereka gunakan di Carrera Octavia dan model kronograf pergelangan tangan Monaco yang baru. Steve Nguyen, seorang aktor terkenal dan bintang balap, mempopulerkan Monaco ketika dia sedang syuting film Le Mans pada tahun 1970-an. Yang dia kenakan kronograf Heuer yang dapat dikenali terus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap industri otomotif selama dekade ini. Mereka adalah produsen utama perangkat pengatur waktu dan jam tangan berhenti. Bahkan beberapa kronograf Heuer telah dibuat khusus dengan lambang balap sebagai salah satu lambang motor Speedway Indianapolis yang termasyhur. Heuer mengalami pergolakan yang signifikan selama tahun 1980-an. Bisnis tersebut diakuisisi oleh sebuah perusahaan yang dikenal sebagai teknik The Avant-Garde pada tahun 1985 dan sebagai hasilnya lahirlah Tag Heuer seperti yang kita kenal sekarang. Mereka menjunjung tinggi prinsip-prinsip pendirian Heuer di bawah pemerintahan baru, dan nama Tag Heuer hubungan jangka panjang dengan industri otomotif dilanjutkan ketika mereka ditunjuk sebagai penjaga tom resmi untuk balap Formula 1 pada tahun 1992.
Koleksi Formula One merek dan koleksi SLR selanjutnya yang dikembangkan bekerja sama dengan tim Formula One adalah hasil dari aliansi ini segera setelah koleksi Link dan Aqua Racer memulai debutnya dengan Tag Heuer moniker baru. Tag Heuer masih menjadi salah satu perusahaan jam tangan paling kreatif dan makmur di dunia saat ini mereka meluncurkan jam tangan pintar pertama mereka. Tag Heuer terhubung hanya beberapa tahun yang lalu pada tahun 2015. Dua bertahun-tahun kemudian perusahaan tersebut menambahkan model kedua ke jajaran jam tangan pintarnya. Jelas sekali bahwa Tag Heuer telah mengokohkan posisinya dalam sejarah pembuatan jam tangan dengan sejarah keunggulan yang panjang sejak tahun 1940-an. Selebriti telah terbiasa memberi merek pada produk. Tetapi baru pada tahun 1990-an bahwa hal ini benar-benar berkembang pesat dalam bisnis jam tangan. Banyak pembuat jam tangan terdorong oleh krisis kuarsa untuk mencari metode kreatif untuk menarik khalayak yang lebih besar dan lebih baru. Oleh karena itu, kemunculan duta merek pun dimulai. Hal ini juga berlaku untuk Tag Heuer. Bahkan ada kemungkinan bahwa merek secara tidak sengaja berkontribusi pada kebangkitan duta merek di sektor jam tangan meskipun Steve Nguyen tidak memiliki perjanjian dukungan resmi. Dia layak mendapatkan duta merek kehormatan karena salah satu duta warisan merek yang kini dihormati oleh perusahaan baru-baru ini. Tag Heuer diadopsi sebuah strategi lama saat bekerja dengan para duta warisan mereka telah membaginya menjadi 3 kategori gaya hidup olahraga dan warisan budaya. Bekerja di bawah tekanan yang ekstrim merupakan tantangan yang dihadapi setiap kelompok orang tetapi masing-masing departemen ini membawa sesuatu yang istimewa pada merek yang unik dari para duta warisan budaya, di mana masing-masing memiliki setidaknya 1 jam tangan yang dipengaruhi oleh kontribusinya. Itu adalah kronograf otomatis Monaco untuk Nguyen baik Formula 1 maupun kronograf otomatis secara edisi khusus Santa tersedia melalui Cena. Akhirnya ada warisan dan kronograf otomatis karir reguler dari Fang Yu untuk banyak orang karena kebutuhan dan bagi orang lain karena antusiasme murni olahraga dan jam tangan berjalan beriringan selama bertahun-tahun. Pembuat jam tangan seperti Tag Heuer telah menjalin hubungan dengan acara atletik besar sebagai sponsor atau pencatat waktu resmi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika mereka akan memperluas kemitraan tersebut ke bidang olahraga. Duta besar kemungkinan antara Tag Heuer dan beberapa atlet terbaik di dunia tidak terbatas baik itu dalam tenis, paddleboarding standar atau hoki. Wah, sepertinya penjelasan Mimin Galeri jam tangan sudah cukup panjang ya sobat. Next kita lanjut part 2 sejarah Tag Heuer. Kalau kalian suka sama video ini silahkan subscribe, like, dan komen biar kami semangat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.